Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Adi Febrian kembali menjumpai Anda dalam program obrolan karya emosi. Pemirsa, kita masih berada di dalam masa pilkada serentak, apalagi Pilwali Makassar 2020 ini. Dan kita ketahui lembaga survei ini sangat penting juga ini pengaruhnya, di mana dia bisa memprediksi adanya lonjakan atau penurunan dari elektabilitas masing-masing paslon yang akan Anda pilih di pemirsa Selebes TV. Dan kita sekarang sudah terhubung bersama dengan Bapak Suwadi Idris dari Lembaga Survei Indeks Politika Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suwadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, Ya, salam hormat. ya. Bagaimana kabarnya nih, Pak Suwadi? Ya, alhamdulillah baik Adinda. Baik, Ya, baik. nah, baik. Kemudian saya ingin menyapa ada Bapak Luhur Priyanto selaku pengamat juga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Luhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya. sudah diundang. Baik, Salam untuk para ini kalau pendengar. kita berbicara tentang lembaga survei, memang ini Ya, banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya, ini lembaga survei perannya apa sih, pengaruhnya seperti apa? Nah, mungkin saya ke Pak Suwadi Idris dulu deh. Pak Suwadi, ini kalau dilihat seperti apa sih survei yang bisa dipercaya oleh publik? Karena kita ketahui kemarin-kemarin ada sempat kasus yang ada lembaga survei memberikan informasi terkait dari elektabilitas dari paslon di Pilwali Makassar nanti. Nah, kalau dari Pak Suwadi sendiri menilai survei itu yang bisa dipercaya oleh publik Makassar itu seperti apa, Pak Suwadi? Ya, terima kasih. Jadi, memang ketika kita berbicara tentang lembaga survei, banyak hal yang pasti akan menjadi perbincangan publik. Ya, Kenapa? Karena lembaga survei itu dipuja sekaligus juga dikritik. ya, Kenapa? Karena lembaga survei itu semenjak hadir mewarnai peta demokrasi di Indonesia, itu seharusnya memang disepakati menjadi kebutuhan ruang-ruang demokrasi. Sehingga lembaga survei itu bisa menjadi jembatan opini atau jembatan informasi real dari apalagi istilahnya ke masyarakat. Ke masyarakat terkait misalnya sebuah pertarungan politik atau momentum pilkada, pileg maupun pilpres. Kenapa? Karena di era demokrasi ini kan di era keterbukaan. Artinya di era demokrasi ini kan semua orang mendapatkan ruang yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama untuk bisa tampil menjadi calon pemimpin. Artinya ada ruang-ruang yang sangat terbuka di era demokrasi ini dibanding di era Orde Baru. Di era Orde Baru kan nyaris bagi sebagian kelompok itu tidak mendapatkan tempat untuk bisa bertarung ya karena sistem yang tidak mendukung. Nah, setelah di era demokrasi ini sistem sangat mendukung bagi setiap warga negara untuk bisa tampil menjadi pemimpin di daerahnya maupun menjadi pemimpin nasional. Nah, karena di era keterbukaan seperti inilah, maka dibutuhkan sebuah lembaga publik yang bisa mengukur kecenderungan perpolitikan, kecenderungan apalagi istilahnya persepsi publik, kecenderungan persepsi politik terkait misalnya setiap pilkada. Karena kan begini, ini kan masyarakat tidak boleh sembarang memilih calon. ya, Pertama yang harus dia teliti dengan sangat yaitu track record dari para calon-calon itu. Nah, kemudian bagaimana persepsi publik, penerimaan publik terhadap figur-figur yang maju. Nah, hanya lembaga survei yang bisa menjembatani itu. Kenapa saya katakan hanya lembaga survei? Karena mereka memiliki metodologi, mereka memiliki cara untuk bisa mengetahui persepsi publik. Dan tentu mereka diharapkan bisa memunculkan data-data yang objektif, data-data yang bisa terjamin bahwa itu berdasarkan hasil penelitian yang real, bukan sebuah rekayasa atau opini politik yang merekayasa survei seperti itu. Nah, kita memang di lembaga survei ini lagi dilematis. Kenapa saya katakan dilematis? Karena bermunculan lembaga-lembaga survei yang tiba-tiba muncul uh, dengan tidak diketahui dari mana asalnya, ya, apa track recordnya dan
tiba-tiba misalnya mereka memunculkan data yang kita pun tidak tahu apakah dilakukan survei atau tidak. Tetapi kan itu sangat lazim di menjelang pilkada. Nah, untuk mengetahui lembaga survei yang kredibel, yang bisa diandalkan, tentu ya kita lihatlah perjalanan track record lembaga tersebut, mulai dari siapa yang mendirikan lembaga itu dan bagaimana selama eksis lembaga itu, apakah selama ini dia memunculkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dan integritasnya apakah terjamin atau tidak. Nah, saya pikir memang masyarakat harus teliti. Masyarakat tidak boleh begitu misalnya melihat survei muncul di publik kemudian langsung mempercayai tanpa melihat siapa yang melempar itu lembaganya apakah terpercaya atau tidak. Ya. Apakah pendiri lembaga itu memiliki track record yang baik dan berintegritas seperti itu. Karena kalau tidak, yang dikhawatirkan adalah jangan sampai ada kelompok atau ada lembaga yang memainkan opini survei dan persepsi publik bahwa itu adalah survei. Saya ingin luruskan bahwa ketika orang berbicara data di publik itu kan sebenarnya ada dua yang bisa ya kita apalagi istilahnya prediksi dari kemunculan data itu. Pertama, itu adalah data benar. Data benar atau data yang 100% berdasarkan temuan lapangan, seperti itu. Yang kedua, bisa saja itu adalah opini survei. Apa perbedaannya adalah opini survei itu biasanya kecenderungannya orang yaitu berbicara data, tetapi bukan data yang sebenarnya yang dia lempar. Tetapi dia coba memainkan psikologi massa dengan melempar data-data yang menguntungkan gerakannya. Jadi memang harus hati-hati. Jadi publik juga punya track record yang bagus, sudah berpengalaman selama di era demokrasi ini. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir ini persoalan ketelitian saja. Dan itu masyarakat juga harus ada pemahaman bahwa beda itu opini, beda itu hasil survei. Yeah. Ada pengamat, ada analis yang berbicara data, belum tentu itu hasil survei. Bisa saja itu adalah analisis data berdasarkan kondisi yang dia lihat, yang dia kaji. Dan ada memang survei yang betul-betul temuan real yang dilempar sebagai pembanding ke publik agar masyarakat itu ada data yang bisa dilihat untuk mengukur dan melihat kecenderungan pemilih kemana kesukaannya, ke figur mana, dan apa alasan-alasannya. Sehingga masyarakat itu memiliki dasar untuk menentukan pilihan. Dia tidak serta-merta mendukung dan memilih calon tanpa dasar, seperti itu. Ya, saya pikir sementara seperti itu, saya serahkan ke pengamat yang lain. Baik, terima kasih Pak Suhadi. Saya juga ingin menyapa ada Bapak Dr. Nurmal Idrus dari Lembaga Survei Nurani Strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurmal. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih telah diundang. Ya, baik. Ini kita tadi membahas seputar lembaga survei karena kemarin atau beberapa hari yang lalu kan ada lembaga survei yang sempat menjadi sorotan juga, langsung memunculkan hasil survei mengenai paslon di Pilwali nanti. Nah, kalau dari Bapak Dr. Nurmal sendiri, apa saja yang mempengaruhi hasil survei ini? Karena banyak masyarakat yang masih bimbang terhadap lembaga survei, karena biasanya kan lembaga survei ada yang paslon ini yang tinggi, terus yang lembaga survei yang lain beda hasilnya, seperti itu. Silakan Pak Dr. Nurmal. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk Pak Dr. Luhur, Pak Suhadi, dan teman-teman yang lainnya. Sebenarnya pertanyaannya kalau mahasiswa manajemen itu mulai dari S1, S2, S3 kan itu mata kuliah ini sebenarnya metode penelitian ya. Yeah. Kalau saya dari S1, S2, S3 saya pelajari metode penelitian ya. Dan pada setiap itu metodenya memang sudah diatur sedemikian rupa dan secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan ya kalau memang dilakukan dengan baik. Tetapi yang ingin saya komentari adalah seperti ini. Dalam kontestasi pilkada itu memang selalu harus ada memang pemisahan antara lembaga survei dengan konsultan pendamping pemenangan, dan itu yang harus dipahami. Ya, artinya begini, walaupun lembaga survei berada pada posisi yang mungkin lebih netral dan konsultansi itu berada pada posisi yang memang lebih ke kanan atau ke kiri, dia tidak boleh di tengah-tengah. Ya, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana survei dilakukan ketika kemudian
tidak ada orang yang memesan, kan seperti itu. Walaupun pada lembaga-lembaga survei nasional biasa kita tahu bahwa mereka menyatakan bahwa survei yang dia lakukan adalah survei independen yang didanai oleh. Tetapi dalam konteks pilkada itu sulit sekali untuk kita lakukan. Kita mau melakukan survei tanpa ada memang yang memesan. Nah, kalau saya pribadi selama ini ada memang pemisahan itu, ya. Awalnya kita bergerak di konsultansi pemenangan, tetapi kemudian kita kesulitan untuk mengendorse calon-calon itu tanpa ada rekaman persepsi pemilih di bawah. Maka kemudian kita masuk ke wilayah itu, lembaga survei. Nah, ketika kita bergerak di lembaga survei, ya, kita bergerak di sektor survei dan riset, maka kita independen di situ, ya. Artinya hasil-hasil yang kita ambil di lapangan, ya, itu dipaparkan secara mendetail, secara real kepada pasangan calon. Nah, hasil itu nanti kemudian yang dieksekusi oleh konsultan pendampingan, walaupun dalam satu lembaga, tetapi ini menjadi berbeda, kan? Nah, wilayah riset itu adalah wilayah netral, ya, wilayah yang harus independen, ya, karena itu terkait dengan bagaimana nanti cara kita mengendorse calon kita. Karena kalau itu tidak dilakukan dengan benar, kerugian juga bagi kita yang konsultan, ya. Misalnya dalam satu lembaga. Nah, wilayah riset itu, ya, bertugas untuk merekam persepsi pemilih di bawah. Apa yang diinginkan pemilih, bagaimana persepsi terhadap pilkada itu, bagaimana persepsi mereka terhadap calon yang ikut bertarung, terhadap figur-figur yang bertarung. Lalu kemudian mereka menganalisis hasil riset itu setelah ditarik dari sampel di lapangan. Lalu kemudian dibuat rekomendasi. Nah, sampai di situ stop lembaga survei, ya. Nah, bagian konsultasi pendampingan, walaupun itu dalam satu lingkup perusahaan, ya, seperti IP misalnya, kan seperti itu, ya. Riset diambil, kemudian konsultasi. Di lembaga saya juga biasa seperti itu. Walaupun sebenarnya riset saya lebih banyak, saya pihak ketiga kan. Itu terus terang saja, ya. Saya lebih memilih kepada lembaga-lembaga yang teman-teman yang selama ini konsen memang di riset, ya. Lalu kemudian hasil dari pembacaan, analisis, rekomendasi survei itu kemudian pindah ke bagian konsultasi pendampingan. Nah, konsultasi pendampingan ini berperan dalam perencanaan tim, lalu kemudian pengorganisasian, lalu kemudian eksekusi lapangan, lalu kemudian monitoring dan evaluasinya. Ya, itu wilayah konsultasi pendampingan, di mana lembaga riset sudah stop tadi di wilayah rekomendasi. Nah, konsultasi pendampingan akan membuat perencanaan, ya, dari sisi perencanaan, ya, kemudian terkait dengan rekomendasi tadi dari lembaga survei, lalu kemudian melakukan pengorganisasian, membagi staff-staffing itu dalam sebuah divisi-divisi misalnya, lalu kemudian mengeksekusi di lapangan, misalnya terkait dengan mungkin ada strategi door-to-door, multi-level marketing, dan berbagai strategi lain itu berbeda-beda dari konsultansi. Lalu kemudian riset, lalu kemudian setelah eksekusi di lapangan atau pelaksanaan di lapangan, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi. Itu wilayah pendampingan. Nah, terkait dengan masalah, ya, beberapa hari yang lalu, saya tidak, ya, di masalah misalnya kita sudah tahu, ya, bahwa di Api Rahman dengan Polmark, saya memang melihat ada sedikit masalah di situ, ya. Masalahnya mungkin karena tentu kita harus memahami teman-teman di Api Rahman ketika kemudian memprotes itu, karena saya melihat, ya, kontrak antara Polmark dengan teman-teman Polmark dengan Api Rahman itu adalah bukan kontrak riset saja, tapi kontrak pendampingan. Nah, ketika sebuah lembaga riset masuk ke wilayah pendampingan, maka Anda sudah harus masuk pada wilayah abu-abu. Maka ketika ada strategi misalnya membuang angka-angka di publik dan kemudian mengklaim itu sebagai milik misalnya sebuah lembaga riset, maka itu harus dipahami sebagai sebuah bagian dari pemenangan. Mungkin proses komunikasi saja yang tidak terlalu, yang mungkin tidak nyambung ketika itu. Karena menurut saya kalau kontraknya sudah pendampingan, maka sebuah lembaga riset sudah masuk wilayah abu-abu yang sulit sekali untuk kita bersikap independen. Jadi seperti itu penjelasan saya terkait dengan pertanyaan saudara terkait dengan itu untuk sementara, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nurbal Idrus. Saya ke Bapak Luhur Prianto. Pak Luhur, ini tadi sudah ada beberapa penjelasan terkait dari bagaimana hasil survei itu bisa dipercaya oleh publik dan lain sebagainya. Nah, untuk Pak Luhur sendiri menilai untuk survei ini seberapa penting dan kira-kira
kalau hasil survei ini rilis, dampaknya seperti apa nanti di mata publik? Silahkan Pak Luhur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber yang saya hormati. Terima kasih sudah diundang berdiskusi di tempat ini. Saya kira ini kegiatan yang pernah kita lakukan untuk tema yang sama dengan narasumber yang lain. Ya, kalau kami melihat sebenarnya posisi survei politik itu kan bagian dari ya yang disebut tadi Pak Dirip itu ya untuk memperkenalkan calon kepada pemilih, untuk menyampaikan gagasan-gagasan, untuk menyampaikan visi. Tentunya sebenarnya dalam sebuah konsep ya politik elektoral yang rasional gitu. Sebenarnya tujuannya mengarah ke situasi seperti itu. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya ya nuansa survei, kemudian juga apalagi belakangan ternyata ada istilah lagi konsultansi politik. Saya sebenarnya setuju kalau lembaga itu dipisahkan dan kerja-kerja institusi itu dipisahkan, karena ini kan bagian dari ada yang satu sebenarnya membuat sebuah aktivitas ilmiah itu yang seperti yang disebut Pak Nurmal tadi, bahwa lembaga riset itu membuat aktivitas survei, ya harusnya dia bersifat ilmiah, meskipun sebenarnya dia di-hire atau dipekerjakan oleh klien kandidat tertentu. Saya tidak pernah ya menganggap bahwa lembaga survei itu tidak objektif hanya karena dia dibayar, hanya karena dia dipesan. Ya sepanjang dia mampu menjaga, sepanjang dia mampu membentengi diri dari ya hal-hal yang bisa sebenarnya yang kita sebut sebagai kerja-kerja yang tidak ilmiah itu tadi. Misalnya kalau dia sudah diintervensi di soal hasil, ya di soal proses, ya tentu bukan lagi produk ilmiah yang dihasilkan, dan data yang data yang kemudian menjadi hasil survei itu menurut saya tidak layak untuk disampaikan kepada publik, karena tidak akan mengedukasi publik secara baik. Bahkan bagian yang saya itu di pembodohan politik sebenarnya kalau survei-survei yang tidak dilakukan dengan mekanisme dan prosedur-prosedur ilmiah itu kemudian disebar dan menjadi cara untuk membangun citra dan branding pada kandidat tertentu. Nah, tetapi pada saat yang lain, ya kalau dia dilakukan dengan baik, ya tentu di sana kan akan kelihatan misalnya track record orang-orangnya, ya integritas ya, orang-orang yang ada di dalamnya, kemudian juga reputasi lembaganya. Saya kira itu jaminan untuk menyebut apakah sebuah lembaga survei itu bisa ya bekerja dengan kriteria dengan standar-standar ilmiah yang bersifat umum. Kalau itu dilakukan tentu ya kita menerima sebagai sebuah produk ilmiah. Dan data-data lembaga survei itu juga banyak jadi rujukan, termasuk orang-orang di perguruan tinggi. Kalau betul-betul lembaga survei itu terpercaya, dan itu ya tidak ada saya kira persoalan di situ, kecuali memang lembaga itu tidak kredibel, tidak punya integritas dan seterusnya. Nah, kemudian apa pentingnya survei? Ya dalam konteks atau dalam perspektif voting behavior, setidaknya kan ada dua dampak dari lembaga survei itu, data-data survei atau data-data polling itu. Yang pertama ada istilahnya efek bandwagon, ya, atau efek yang mempengaruhi pemilih untuk mengikuti kecenderungan ya kandidat ya, atau pasangan calon yang memiliki potensi ya kemenangan yang lebih tinggi dibanding yang lain. Ya dalam kultur masyarakat kita yang ya biasanya kan cenderung mengikuti, ya saya kira juga sama dengan survei pasar, survei marketing. Kalau banyak orang yang menggunakan produk tertentu, kecenderungannya untuk diikuti oleh user yang lain itu jauh lebih tinggi misalnya. Dan saya kira di politik juga ada kecenderungan yang berlaku seperti itu. Makanya kandidat itu membutuhkan memang tren angka yang baik ya untuk ya pemasaran politiknya, karena ya dalam ada situasi seperti itu yang dalam pasar politik kita yang ya seperti istilahnya Pak Nurmal tadi. Nah, kemudian di samping ada efek bandwagon, ada juga sebenarnya ya lawannya itu, ada namanya efek underdog. Ya
dalam tradisi politik di Amerika tidak selalu juga bahwa kalau banyak yang pilih di survei dia akan menang, tidak. Pemilihan lokal itu justru orang akan memperlihatkan militansi, orang akan memperlihatkan perlawanan, resistensi terhadap, ya katakanlah biasanya itu kan yang status quo, yang incumbent misalnya, yang selalu tinggi tapi dalam survei. Tapi dalam praktek praktek pemungutan suara, ya kalau berlaku hukum ya underdog itu atau efek underdog, biasanya ya yang lemah itu cenderung untuk ya dipilih orang gitu. Itu sebagai bentuk perlawanan. Ya, dan pada akhirnya ya tidak selalu bahwa kalau banyak angkanya di tingkat survei dari survei pra pemilihan kemudian dia akan leading seterusnya, tidak, karena efek underdog itu efek perlawanan ya pada angka-angka yang terlalu tinggi, biasanya mereka yang kecenderungan itu yang melawan status quo atau yang mendorong perubahan. Jadi ada lawannya, ada efek underdog itu secara konseptual. Nah, jadi dalam situasi itu ya itu tadi ada pengaruhnya, bisa positif ya dan bisa negatif. Ini tergantung kemasan, dan saya kira teman-teman di lembaga survei sudah paham ya. Meskipun kalau kita ya potret sebenarnya dan kita lihat pola ya kan, kami di pengamat ini kan biasanya hanya melihat pola dan kecenderungan perubahan. Misalnya kalau pilkada-pilkada sebelumnya, kayaknya kalau efek underdog itu jarang terjadi di pilkada-pilkada kita. Biasanya memang yang bandwagon itu, bahwa yang tinggi itu akan cenderung diikuti oleh pemilih yang katakanlah undecided voters yang belum menentukan pilihan. Sehingga disinilah berlomba para kandidat untuk mendesain ya, untuk membangun citra sebagai kandidat yang paling tinggi tingkat elektabilitasnya dari potret survei. Dengan biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang punya otoritas, yang punya kemampuan di soal-soal seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi itu tadi, kalau betul-betul dilakukan dengan secara ilmiah saya kira tidak ada masalah, tapi biasanya kan kelihatan kalau jomplang sekali perbedaan datanya, kemudian juga kan bukan hanya satu lembaga yang melakukan survei kan, biasanya mereka kan saling mengontrol juga. Kalau ada yang satu menang terlalu jauh, sementara lembaga lain ada juga yang kalah terlalu jauh, kan ya pasti ada lembaga yang tidak bekerja dengan prosedur ilmiah dengan situasi seperti itu. Kemudian yang lain, teman-teman lembaga survei, saya kira juga ada juga konsep di ilmu politik itu namanya efek Bradley, bahwa kalaupun betul-betul survei itu kita lakukan dengan baik ya, dengan kita meng-hire surveyor yang baik, yang terpercaya, kemudian responden yang kita tanya juga kita anggap orang-orang yang terpilih sesuai dengan klasifikasi yang kita buat. Ya fakta di dalam praktik politik di negara lain, ya ada juga itu istilahnya Bradley, bahwa responden itu tidak selalu juga jujur gitu. Bahwa ketika ditanya apakah dia betul-betul memberikan jawaban sesuai dengan pilihannya, misalnya di TPS sama dengan yang disampaikan kepada surveyor lembaga survei, itu tidak selalu begitu. Ya di tradisi politik Amerika ada wali kota yang tertipu dari hasil polling karena dia unggul pada saat polling, tetapi pada saat yang sama pada saat pemilihan praktik pemilihan ternyata dia kalah misalnya. Itu karena itu ada perasaan kayak jumawa gitu, menang di polling, tapi ternyata responden yang dipilih itu tidak. Ya, tapi belakangan kan banyak cara untuk menjamin konsistensi jawaban. Mereka juga punya cara untuk membangun standar deviasi. Ya, sehingga semakin lama memang praktik survei politik itu semakin mendekati sangat presisi, dan itu saya kira sudah kita praktekkan dalam praktik pilkada kita. Saya kira itu dari saya, nanti kita lanjutkan di pembahasan teman-teman.